Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Rita Ramadhani dari jurusan Teknologi Informasi D3 Manajemen Informatika kelas MI 1C dengan nomor BP 2001 09 1018. Pengenalan dan identifikasi perangkat komputer dan BIOS. Sebelum kita masuk kepada materi, kita harus mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah sebuah perangkat yang sangat populer pada zaman sekarang. Hampir semua kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya komputer. Komputer juga mesin yang di bawah arahan program melakukan 4 operasi dasar, yaitu memasukkan, pengolahan, keluaran, dan penyimpanan. Fungsi motherboard pada komputer. Selanjutnya kita masuk kepada untuk menghubungkan fungsi motherboard pada penyusun sebuah komputer adalah artinya motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras. Artinya motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Lalu masuk kepada bagian-bagian motherboard komputer dan fungsinya. Yang pertama, soket prosesor adalah tempat di mana prosesor terpasang pada saat kita memilih motherboard. Sebaiknya mempertimbangkan dengan jenis soket prosesor yang akan dipasang. Yang kedua yaitu slot memori. Adalah tempat dipasangnya memori pada motherboard, seperti halnya soket prosesor. Slot memori juga memiliki tipe yang berbeda-beda sesuai jenis memori yang akan digunakan, misalnya DDR, DDR2, DDR3, atau sekarang yang disebut dengan DDR4. Ketiga, chipset NOR Bright adalah bagian yang menghubungkan proses CPU ke sistem memori dan graphic controllers melalui bus berkecepatan tinggi. Yang keempat yaitu short bridge. Short bridge ini bisa dikatakan menangani komponen lain yang tidak ditangani oleh NOR bridge. Short bridge ini menangani hal-hal seperti PSI, USB, kartu suara motherboard, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang kelima, slot PC Express X16 merupakan slot khusus yang bisa dipasangkan VGA generasi terbaru. Slot ini baru mulai digunakan secara luas saat motherboard dengan prosesor LGA 775, P4 dan Celeron, dan sampai sekarang slot VGA ini masih digunakan. Yang keenam, slot PCI Express X1 merupakan slot untuk memasangkan peripheral, kartu, atau card lainnya selain kartu VGA. Yang ketujuh, slot AGP merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PC Express. Yang ke-8 yaitu slot PC. Merupakan slot yang bisa dibilang multifungsi karena sangat banyak peripheral komputer yang menggunakan slot PC, dari mulai VGA sudah sangat jarang, Ethernet card, LAN card, sound card, USB card, SATA card. Slot ini mempunyai kecepatan di bawah slot AGP dan PCI Express. Yang ke-9 yaitu IC BIOS atau Basic Input
output system adalah untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau Power on Shelf Test, yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, dan mouse, hard disk drive, optical, CD atau DVD, drive, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai booting. Yang ke-10 yaitu baterai CMOS atau CMOS, yaitu sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif tanpa adanya aliran listrik. Baterai ini berfungsi untuk memberikan suplai daya ke BIOS untuk menyimpan pengaturan data dan waktu meskipun komputer dalam keadaan mati. Yang ke-11 yaitu port SATA, yaitu sebagai port data dari hard disk dan DVD drive. Ini merupakan model konektor terbaru dengan ciri-ciri kabel datanya lebih kecil serta ramping. Yang ke-12 yaitu port EDA, yaitu sebagai port data dari hard disk dan DVD drive untuk motherboard. Keluaran baru biasanya sudah tidak menyediakan port jenis ini. Yang ke-13 yaitu port floppy disk, digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu diskette atau floppy disk. Yang ke-14 yaitu port power, menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik. Yang ke-15 yaitu pin kabel front panel. Bentuknya seperti jarum-jarum, digunakan untuk memasangkan tombol power, restart, lead power, dan lead hard disk. Yang ke-16 yaitu CPU fan connection atau kipas heatsink prosesor. Port 1 ini berperan menghidupkan kipas pendingin prosesor atau HSF. Soket ini biasanya terletak di sekitar soket prosesor. Yang ke-17 yaitu back panel motherboard, merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Selanjutnya masuk kepada operasi komputer terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, operasi masukan. Komputer melakukan operasi aritmatika atau perbandingan pada data. Impuls listrik mewakili kata, angka, gambar, atau suara. Kedua, operasi pengolahan. Komputer melakukan operasi aritmatika atau perbandingan logis pada data. Dilakukan dengan kecepatan sangat tinggi. Operasi keluar. Komputer menunjukkan hasil operasi pemrosesan dengan cara yang dapat dipahami orang. Data olah menjadi operasi penyimpanan. Komputer menyimpan data atau keluaran tersebut agar dapat digunakan. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer, seperti monitor, mouse, printer, dan CPU. Dan selanjutnya, perangkat lunak adalah data yang diformat disimpan secara digital di dalam termasuk program komputer seperti email, Word, dan Excel. Selanjutnya kita bahas sistem unit. Adalah kotak yang menampung komponen perangkat keras utama komputer. Lalu jenis unit sistem.
yaitu desktop, buku catatan, asisten digital pribadi. Di dalam unit sistem yang pertama motherboard, mainboard adalah papan sirkuit tercatat besar dengan ribuan sirkuit listrik. Yang kedua, sumber daya listrik adalah mengubah arus bolak-balik AC dari stop kontak menjadi arus searah DC yang dibutuhkan komputer. Kipas angin pendingin menjaga unit sistem tetap dingin, speaker internal, drive boy, dan lain-lain. Lalu penyimpanan adalah perangkat yang memungkinkan komputer menyimpan informasi yang terdiri dari RAM, ROM, flash, dan chipset dan CPU. Input/output. Input adalah jenis perangkat keras yang memungkinkan untuk mendapatkan program, data, perintah, dan tanggapan ke dalam komputer. Jenis-jenis input meliputi data, kata, angka, gambar, atau terdengar diubah komputer menjadi bermakna informasi. Software, program ditransfer dari perangkat penyimpanan ke memori komputer. Perintah, instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Respon, membutuhkan umpan balik pengguna. Selanjutnya, output adalah perangkat keluaran yang artinya mengeluarkan data dari komputer seperti suara, musik, kepada memori dan penyimpanan. Memori adalah tempat kerja sementara di mana komputer mentransfer konten file saat sedang digunakan. Sedangkan penyimpanan dikenal sebagai media massa atau penyimpanan tambahan mengacu pada berbagai media tempat sistem komputer dapat menyimpan data. Lalu selanjutnya kapasitas dan kecepatan perangkat penyimpanan. Yang pertama disket kapasitas 720 KB hingga 1 MB. Kedua perangkat keras kapasitasnya hingga 80 GB. Ketiga CD-ROM atau DVD kapasitasnya CD-ROM 60 MB, DVD 17 GB. Perbedaan CDR dengan CDRW. CDR disk yang dapat dibaca dan ditulis. Disk hanya dapat ditulis menjadi sekali. Diperlukan drive yang mampu membaca dan menulis data. Sedangkan CDRW disk yang dapat dibaca dan ditulis. Disk dapat dihapus. Disk dapat ditulis berkali-kali. Diperlukan drive yang mampu membaca, menulis, dan menghapus data. Selanjutnya masuk ke BIOS. Yang pertama, pengertian BIOS adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. Yang kedua, fungsi BIOS. Menjalankan perintah Power on Self Test atau POS. Kedua, mengatur konfigurasi dasar pada komputer, memberikan informasi dasar pada komputer. BIOS membantu dalam pengaturan perangkat keras. Dan yang ketiga, baterai CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Yang keempat, sejarah UEFI BIOS adalah penghubungan antara hardware dengan sistem operasi dan firmware pada sebuah komputer modern sehingga dapat terjalin suatu komunikasi. Fungsinya dari UEFI sendiri sama dengan fungsi BIOS. Yang kelima, booting adalah proses perjalanan penyalaan komputer
awal sampai pengambilan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat.